Saya Talita Salsabila dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video ini, saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Langsung saja, dalam logika, term atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pengertian atau istilah, merupakan bagian penting dalam penyusunan proposisi atau pernyataan. Term biasa digunakan untuk merujuk pada subjek atau predikat dari suatu proposisi. Ada 3 macam term. Yang pertama, term universal. Term universal adalah istilah yang merujuk pada keseluruhan anggota suatu kelas atau kategori. Biasanya ditandai dengan kata seperti semua, setiap, atau seluruh. Contoh kalimat, semua manusia adalah makhluk hidup. Term manusia di sini bersifat universal karena mencakup seluruh manusia. Kedua, term partikular. Term partikular hanya merujuk pada sebagian dari suatu anggota atau kategori, ditandai dengan kata seperti sebagian, beberapa, atau ada. Contoh kalimat, beberapa dokter suka membaca novel. Term dokter bersifat partikular karena tidak mencakup seluruh dokter, hanya sebagian. Ketiga, term individual. Term individual adalah istilah yang merujuk pada satu objek atau individu tertentu secara spesifik. Contoh kalimat, Socrates adalah seorang filsuf. Socrates adalah term individual karena menunjuk langsung pada satu orang tertentu. Ketiga jenis term ini penting dalam menyusun argumen logis dan memahami validitas suatu proposisi. Sesat pikir terjadi ketika seseorang menyusun argumen yang tampaknya logis, tetapi ketika dianalisis lebih dalam mengandung kekeliruan dalam struktur atau isinya. Sesat pikir bisa disengaja untuk membujuk atau tidak disengaja karena ketidaktahuan. Contoh bentuk sesat pikir yang pertama, ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan debat, bukan argumennya. Contohnya, kamu jangan mendengarkan pendapat Andi soal ekonomi, dia kan cuma lulusan SMA. Di sini, argumen Andi tidak dijawab, justru pribadinya yang diserang. Kedua, strawman, yaitu mengubah argumen lawan agar lebih lemah dan mudah diserang. Contohnya, saya bilang, kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Lalu lawan menjawab, oh, jadi kamu mau kita tidak punya pertahanan sama sekali? Saya tidak berkata demikian, tapi argumen saya disalahartikan. Lalu yang ketiga, argumentum ad populum, yaitu menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya, rokok tidak berbahaya kok, buktinya jutaan orang merokok. Banyak orang melakukan bukan berarti itu benar atau sehat. Cara agar terhindar dari logical fallacy. Pertama, latih berpikir kritis. Selalu tanyakan mengapa dan bagaimana dalam sebuah argumen. Kedua, evaluasi struktur argumen. Periksa apakah kesimpulan benar-benar mengikuti premis. Ketiga, fokus pada isi, bukan emosi. Jangan terjebak pada cara penyampaian yang menggiring emosi. Keempat, pelajari jenis-jenis sesat pikir. Semakin kenal jenis-jenisnya, maka semakin mudah dikenali dalam debat atau diskusi. Sekian, terima kasih.